Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Faiduja, NPM 005. Saya akan menjelaskan tentang etnomedicine. Etnomedicine merupakan subsistem antropologis kesehatan terkait studi mengenai praktis medis tradisional yang tidak berasal dari konsep medis modern tetapi dari pengetahuan budaya. Aspek etnomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan kebudayaan manusia di bidang antropologi medis. Etnomedicine memunculkan terminologi yang mendalam. Cabang ini sering disebut pengobatan tradisional, pengobatan primitif, tetapi etnomedicine terasa lebih netral. Menurut sistem etnomedicine, penyakit dimaknai sebagai gangguan hidup. Sumber penyakit bisa berasal dari makanan, salah perilaku, dan gangguan dari makhluk supranatural. Sejak awal penelitian, lebih dari 100 tahun yang lalu para ahli antropologi secara rutin mengumpulkan data mengenai kepercayaan dalam pengobatan pada penduduk yang mereka teliti. Dengan cara dan tujuan yang sama, mereka melakukan pengumpulan data mengenai aspek-aspek kebudayaan lainnya untuk menghasilkan tulisan etnografi yang selengkap mungkin. Ahli antropologi yang kini sedang bekerja di bidang-bidang kesehatan telah menangkap kembali dan memberikan nama etnomedicine bagi studi-studi tradisional mengenai pengobatan non-barat dan menjadikannya sebagai bagian dari spesialis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Puspaktaviani dari NPM 006. Saya di sini ingin menjelaskan tentang etiologi penyakit di etnomedicine. Etiologi penyakit ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor personalistik dan ada faktor naturalistik. Faktor personalistik itu suatu sistem di mana penyakit illness yang disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif berupa makhluk supranatural seperti makhluk gaib atau dewa gitu kan, yang bukan manusia, ya seperti hantu, roh leluhur atau roh jahat. Dan ada juga manusia tetapi seperti tukang sihir begitu. Nah, di sini tuh yang sakit sebagai korbannya. Terus juga orang Mano di Ribelia, penyakit adalah suatu yang tidak wajar. Masuknya kekuatan yang di luar dan bersifat magic gitu. Dan di sini ada medis naturalistik, di mana penyakit illness dijelaskan dengan sistem istilah-istilah sistematik yang bukan pribadi. Sistem naturalistik mengakui adanya suatu model keseimbangan kesehatan terjadi karena unsur-unsur yang tetap di dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh, yin dan yang kayak gitu, berada dalam lingkungan alamiah ataupun lingkungan sosial. Terus juga menurut Saijah, penjelasan penyakit bukan supranatural berdasarkan atas hubungan sebab dan oleh. Assalamualaikum, nama saya Fandira Kasmarini, saya NPM 20 dan hari ini saya bakal mempresentasikan materi mengenai konsep kausalitas. Jadi, konsep kausalitas dibagi menjadi dua, yaitu konsep kausalitas dalam sistem personalistik dan konsep kausalitas dalam sistem naturalistik. Nah, konsep kausalitas dalam sistem personalistik itu apa sih? Jadi, konsep kausalitas dalam sistem personalistik memiliki makna yaitu suatu sistem di mana penyakit disebabkan oleh intervensi dari suatu agen aktif yang berupa makhluk supranatural, makhluk bukan manusia, dan manusia, contohnya tukang sihir, dan yang menjadi korbannya adalah orang yang sakit. Jadi yang saya simpulkan menurut pengertian ini, sebenarnya sistem personalistik itu kayak apa ya, kalau kita pakai dukun, misalkan orang di jampe-jampe di guna-guna, nanti kan dia sakit tuh. Nah itu kan disebabkan oleh intervensi dari agen aktif yang berupa tukang sihir kan.
Korbannya siapa? Korbannya adalah orang yang kena jampe-jampe tersebut. Bagaimana cara penyembuhannya? Yaitu dengan mencari tahu siapa sih penyebabnya. Kalau di beberapa daerah tertentu, mereka melakukan hal tersebut melalui dukun atau mereka berkomunikasi langsung dengan rohnya. Yang kedua ada konsep kausalitas dalam sistem naturalistik. Nah, kalau dalam sistem naturalistik ini dia berlawanan dengan sistem personalistik, di mana konsep naturalistik ini dia memiliki penyakit yang bukan pribadi. Nah, pengobatannya biasanya dengan bahan-bahan dari tumbuhan herbal, dari hewan atau gabungan keduanya. Contohnya pengobatan Ayurveda di India dan pengobatan tradisional Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Agustin, NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari materi etnomedicine. Jadi gini teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Fakira tentang konsep kausalitas etnomedicine itu terbagi menjadi dua, yaitu personalistik dan naturalistik. Jadi begitu pula untuk hubungan sebab akibat itu bisa dilihat dari sisi personalistik dan naturalistik. Hubungan sebab akibat ini ada 3 teman-teman. Kita lihat dulu dari sisi personalistik yang pertama. Yang pertama ini personalistik, jadi penyakit disebabkan oleh penyakit kemalangan atau yang biasa kita sebut dengan kutukan. Zaman dahulu ini kalau misalnya dari sisi personalistik, penyakit itu disebut penyakit kemalangan atau kutukan. Kalau untuk dari sisi naturalistik sendiri itu hanya terbatas pada penyebab penyakit. Jadi hanya terbatas penyebabnya apa, penyakitnya apa, dan cara pengobatannya bagaimana gitu. Terus yang kedua, dari sisi personalistik ini penyebabnya itu dari religi atau magis atau magic ya. Jadi contohnya itu kayak tadi kan kutukan ya, sekarang ini lebih ke mengarah ke religi atau magic, itu kita sebut dengan dukun. Jadi zaman dahulu ini kalau dari sisi personalistik itu orang-orang lebih memandang penyebab penyakit kemalangan ini itu lebih dari penyebabnya itu dari sisi. Terus yang untuk sisi naturalistik ini berbeda, dia itu hanya penyebab penyakitnya aja tanpa ada tingkatan siapa penyakitnya. Jadi siapa yang bikin penyakitnya enggak. Jadi kita dilihat kalau penyebabnya ini berarti nama penyakitnya ini. Gitu kalau sisi naturalistik. Terus yang terakhir itu adalah dari sisi personalistik, penyebabnya itu kompleks atau bercabang. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit kutukan itu dari dukun atau dari mana, misalnya contohnya, jadi penyebabnya itu kompleks, bercabang, dikaitkan dengan berbagai penjelasan. Misalnya orang ini, si korban punya masalah dengan orang yang memakai dukun, terus nanti ada masalahnya apa gitu, terus keterkaitannya juga karena apa aja atau orang-orang di sekitarnya juga terkait. Jadi begitu. Kalau untuk sisi naturalistik sendiri, ini penyebabnya tunggal, bukan kompleks, jadi tidak bercabang-cabang ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk hubungan sebab akibat teman-teman udah pada ngerti kan? Jadi cukup sekian. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.